Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Ayub bab 38 ayat 34 sampai dengan 35. Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya? Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gunung berapi merupakan sebuah rekahan di kulit bumi, tempat di mana lava keluar. Di bumi ini ada 4 jenis gunung berapi. Pertama, gunung berapi Hawaiian yang tersusun dari lava basal. Gunung ini memiliki kawah yang luas dan bentuk kubah rendah yang terbentang hingga puluhan kilometer. Kedua, gunung berapi Stromboli, yaitu gunung yang memiliki bentuk kerucut yang klasik. Letusannya cukup membahayakan karena mengandung lava, lapisan abu, dan debu. Ketiga adalah gunung berapi Vesuvian, yaitu jenis gunung yang hanya meletus sekali setiap 10 tahun atau lebih. Lavanya bersifat lengket dan dapat menyumbat lubang yang terdapat di puncak gunung, sehingga dapat menciptakan letusan yang dahsyat. Keempat adalah gunung berapi Pelean. Dari semua jenis gunung berapi, Pelean adalah yang paling berbahaya. Letusannya berupa lava yang lengket, kaya akan silika, dan sering mengeras di dalam gunung itu sendiri. Makin banyak lava yang mencoba keluar, makin besar tekanan yang dihasilkan. Dan pada akhirnya gunung itu sendiri akan hancur karenanya. Seperti yang kita ketahui, salah satu letusan gunung berapi yang paling mengerikan terjadi di Pulau Jawa pada tahun 1883. Waktu itu Gunung Krakatau menembakkan awan debu yang sangat tebal ke atmosfer bumi. Hal ini memengaruhi iklim selama 3 tahun dan lebih dari 36.000 manusia tewas karena letusan itu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia terasa begitu kecil jika dibandingkan dengan alam ini. Dengan hanya melihat kemegahan sebuah gunung saja, kita dapat menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Dengan penuh keajaiban, Ia menciptakan seluruh alam semesta. Dan tidak hanya gunung, ketika kita melihat hutan yang luas, lautan yang dalam dengan segala keindahannya, serta angkasa luar beserta deretan planet dan bintangnya, kita dapat terkagum-kagum oleh kuasa Tuhan. Kita dapat membaca perkataan Tuhan akan kuasanya atas alam semesta di dalam Ayub 38 sampai dengan 39. Pada waktu itu Tuhan menantang Ayub yang marah kepadanya. Namun Ayub segera bertobat ketika Tuhan menunjukkan kuasanya atas semesta. Siapakah kita ini sehingga menantang dan menolak Tuhan? Siapakah kita ini sehingga menyombongkan diri? Cukup dengan memberikan perintah, Tuhan mampu membuat alam ini mengamuk dan mengizinkan dampak buruk terjadi untuk merusak bumi ini. Karena itu, marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mensyukuri segala kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku hanyalah manusia yang lemah dan rapuh. Aku mau belajar untuk terus mengikuti Engkau dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.